Usahain nilai rapot kalian itu sekarang bagus, jadi diusahain dulu, kalian maksimalin dulu di SNMPTN. Urusan keterima atau enggak di belakang itu urusannya, pokoknya kalian udah berusaha semaksimal mungkin, Tuhan pasti ngelihat usahanya kalian. Halo semuanya, akhirnya nih kita kembali lagi ke Export episode yang ke-7 yang bakal bawain topik yang menarik banget nih buat para kalangan anak SMA yang berminat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, siapa di sini yang mau masuk perguruan tinggi negeri? Banyak banget ya ternyata. Nah, topik utama kita untuk mengenai PTN ini mengenai SNMPTN. Nah, buat kita bisa membahas SNMPTN lebih lanjut nih Kak, kita pasti perluin narasumber yang keren banget, yang kece banget nih. Nah, kali ini aku ditemenin sama Kak Yemima. Halo Kak. Halo. Nah, just for information nih guys, Kak Yemima ini adalah salah satu alumni SMAK Untung Suropati yang berhasil menjadi mahasiswi di Universitas Erlangga, khususnya lepatnya sih di jurusan akuntansi. Nah, Kak Yemima ini masuk ke Universitas Erlangga melalui jalur SNMPTN. Apa ya itu SNMPTN? Jadi buat yang belum tahu, SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi siswa-siswa yang sudah lulus SMA yang memiliki minat untuk masuk ke perguruan tinggi negeri akan diseleksi dengan cara apa? Dengan memasukkan nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai semester 5. Jadi tanpa basa-basi lagi nih, nggak usah nunggu lama-lama. Kita ngomong langsung nih, sharing-sharing dikit sama Kak Yemima. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Baik sih. Baik. Nah, puji Tuhan banget nih Kak. Nah, aku dengar-dengar katanya masa ospeknya udah selesai ya Kak dari Universitas Erlangga. Iya, tinggal ospek jurusan. Oh, ospek jurusan. Nah, setelah masa ospek selesai ini, Kakak ada kesibukan apa lagi nih akhir-akhir ini? Selain ospek jurusan sih mungkin sibuk ngerjain tugas kuliah juga sih, sama sekalian belajar ya. Udah mulai sibuk kuliah ya, berarti ada Iya. kelas-kelas. Nah, aku juga penasaran nih Kak, gimana ya perasaannya Kak Yemima waktu pertama kali nih nginjain diri di Universitas Erlangga. Secara kan Universitas Erlangga tuh salah satu universitas top gitulah yang terkenal di Surabaya, bahkan termasuk di universitas top 4 tuh negeri di seluruh Indonesia. Gimana tuh Kak perasaannya? Boleh dong cerita. Sebenarnya mungkin pas pertama kali datang biasa aja sih. Biasa aja sih. Mungkin karena peralihan dari online ke offline gitu ya. Iya, Jadi iya, kayak iya. biasa aja. Tapi pas itu mungkin udah mulai awal-awal ospek rasa bangganya sih, kayak dari beberapa orang cuman aku doang yang bisa masuk akuntansi dan beberapa anak lainnya cuman kayak beberapa orang aja, dan ternyata emang seketat itu masuk Universitas Erlangga. Ya emang Universitas Erlangga ini kayak terkenal susah sih ya Kak buat masuknya nih. Jadi pasti bakalan suatu kebanggaan sendiri nih buat Kak Yemima. Nah, kita bakalan balik lagi nih ke topik awal tentang SNMPTN. Boleh dong Kak sharing-sharing dikit, cerita-cerita sedikit tentang gimana perjuangannya Kakak Yemima dari awal masuk ke siswa eligible sampai lulus ke SNMPTN tuh gimana? Oke, jadi pertama kan aku juga mengalami yang namanya pembelajaran offline. Nah, pas pembelajaran offline itu aku cukup nyaman aja dan bisa bersaing sama teman-teman yang lain. Tapi memasuki online, aku mulai insecure gitu. Soalnya aku ngerasa aku kalah sama teman-temanku yang punya backup dari anak-anak jurusan lain. Misalnya jadi teman-temanku ini nilainya matematikanya jadi lebih bagus. Kayak aku cuman standar 80, mereka bisa 90. Kayak padahal aku kayak nggak punya teman dari luar jurusan gitu loh, jadi nggak ada yang bisa bantuin, cuman bisa nanya teman-teman sekelas aja, dan itu pun belum tentu kan mereka ngerti. Jadi kayak aku harus berusaha sendiri buat belajar, buat ngerti tanpa bantuan untuk mencontek, dan juga berusaha buat diriku sendiri ini supaya bisa tetap sama dengan mereka dengan usahaku sendiri. Terus juga aku ikut ini sih pas awal-awal kelas 12. Aku baru tahu kalau ada olimpiade online gitu loh yang diadain di Instagram, dan ternyata ada beberapa yang punya legalitas. Nah, aku dengar pas itu di SNMPTN itu kalau nggak berlegalitas nggak boleh dicantumin gitu kan. Nah, aku akhirnya ikut yang berlegalitas, dan ada yang bekerja sama kampus juga. Aku ikut yang gitu.
Terus habis itu aku juga berusaha keras selain untuk belajar, juga ikut belajar buat olimpiade. Jadi kayak aku membagi waktuku selain untuk memperbaiki nilai-nilai juga sama berjuang untuk olimpiade. Dan puji Tuhan ya ada beberapa yang juara dan bisa dilampirkan waktu SNMPTN. Keren banget sih Kak, emang perjuangannya emang nggak gampang ya kan pastinya. Nah, aku juga penasaran nih Kak, kan katanya orang-orang tuh aku sering dengar desas-desusnya kalau misalnya SNMPTN nih jalur yang nggak bisa ditebak, jalur hoki nih, jalurnya kayak pokoknya nggak bisa diprediksi deh. Nah, ada nggak sih strategi yang kakak gunain waktu lampirin atau waktu masukin universitas sama jurusan di SNMPTN tuh? Sebenarnya itu benar sih apa yang orang-orang bilang kalau emang nggak bisa ditebak. Kadang kayak apa mungkin kita merasa diri kita ini lebih baik dari teman kita, tapi kok kita yang ditolak gitu kan, pasti ada rasa-rasanya kayak gitu. Cuman kalau menurutku strateginya sendiri sih nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 itu tuh harus ningkat gitu loh. Jadi mungkin pas semester kelas 10, semester awal gitu kalian masih bisa nyantai. Tapi pas mulai kelas 11, kelas 12 harus mulai dikejar lagi. Terus juga mulai untuk ikut lomba-lomba aktif dan yang berkaitan sama jurusan kalian. Misalnya kalian mau masuk akuntansi nih, nah olimpiadanya itu harus berkaitan sama akuntansi, misalnya lomba-lomba akuntansi, bisa juga ikut lomba-lomba ekonomi dan yang berkaitan gitu sama jurusannya. Kalau misalnya nggak berkaitan, itu tuh kurang dinilai gitu sama pihak LTMPT-nya itu. Jadi misalnya aku masuk jurusan akuntansi nih, terus habis itu aku pakai sertifikat lomba bahasa Inggris. Nah, itu kan kurang berelasi gitu ya. Nah, itu tuh kurang dinilai. Jadi kayak harus berkaitan gitulah. Jadi teman-teman harus dari sekarang harus mulai mencari sertifikat yang berkaitan dengan jurusan kalian ke depannya nanti. Oke. Jadi emang nggak gampang sih Kak strateginya, emang apalagi kan emang nggak bisa ditebak ya SNMPTN ini. Terus sama ranking paralel itu menurutku ngaruh sih. Kalau menurutku pribadi sih ranking paralel 3 besar adalah posisi teraman untuk masuk SNMPTN. Sejauh ini yang aku lihat ya, soalnya teman-temanku yang paralel 1 sampai paralel 3 semuanya diterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur SNMPTN. Keren banget sih. Jadi emang udah perjuangannya tuh udah dimulai dari semester 1 ya, dari kelas 10 tuh. Enggak sih, sebenarnya aku dulu nggak tahu ada PTN gini. Malah aku pingin masuk UPH pas itu. Gara-gara aku ngelihat lapangan kan ada tulisan UPH-nya. Jadi pinginnya masuk UPH pas itu, nggak kepikiran masuk perguruan tinggi negeri. Terus aku tanya sama teman-temanku, pengen masuk kampus mana? Terus ada temanku yang bilang pengen masuk Universitas Airlangga. Terus aku tanya dong, emang Universitas Airlangga itu yang kayak gimana sih? Perasaan semua kampus itu sama aja, orang juga kuliah kan ya. Terus dia tanya, terus dia bilang kalau misalnya masuk perguruan tinggi negeri itu banyak advantage-nya. Salah satunya itu UKT-nya itu lebih rendah dan lebih murah dibandingkan yang kampus swasta. Terus aku kan juga nggak mau kan ngeberatin orang tua pastinya. Jadi aku bilang, oh emang gimana tuh cara daftarnya? Akhirnya mulai dari situ aku mengumpulkan nilai-nilai dan berusaha yang terbaik supaya bisa lewat SNMPTN. Jadi baru kayak melek PTN tuh kira-kira di semester berapa kan? Di kelas 11 sih. Kelas 11. Jadi baru di kelas 11 tuh kakak udah kayak mulai gencar-gencarnya kayak ningkatin nilai gitu-gitu. Oh iya. Nah itu aku juga penasaran nih Kak, apa sih yang kakak gunain? Kan ini kan butuh nilai raport nah kan. Nah kan pasti harus meluin kayak tugas-tugasnya tuh banyak, terus pasti banyak praktek-praktek. Gimana kakak kayak mengatur waktunya, terus kayak manajemennya tuh gimana tuh Kak? Cara belajarnya apalagi tuh Kak, gimana kalau boleh tahu? Kalau buat aku sih kelas 12 yang paling urgent adalah ujian-ujian praktek dan ujian-ujian pemerintah lainnya. Itu tuh yang paling urgent menurutku. Jadi kalau misalnya kalian udah rapotan belum semester 5? Belum. Oh, berarti kalian harus ngutamain dulu yang namanya ujian praktek ini dulu supaya kalian bisa lulus. SNMPTN itu yang kedua lah menurutku. Jadi kalian harus perjuangin dulu agar bisa lulus dari SMA dulu. Terus habis itu kalau udah memperjuangkan kelulusan, baru kalian mulai perjuangin buat SNMPTN atau jalur masuk lainnya ke perguruan tinggi negeri kayak SBMPTN. Nah, di situ juga kalian nggak bisa, kalau misalnya udah merasa udah eligible, kalian nggak bisa lele ya, karena eligible itu masih diseleksi lagi dan belum tentu semuanya diterima. Nah, kalian juga harus mulai nyicil SBMPTN,
harus mulai nyicil yang lain lah, harus mulai belajar, nggak bisa asal nyantai aja. Emang kayak berat sih, apalagi buat anak kelas 12 ya, pasti kayak ngerasa insecure. Aduh Rek, dulu aku kelas 11 aku nggak ambis, nilaiku jelek. Nggak apa-apa, kalian di kelas 12 ini ditingkatin supaya grafiknya itu naik dan nggak turun gitu. Terus kalau untuk cara belajar sih, kalau misalnya kalian sekarang kan offline ya. Nah, kalau offline kalian tuh selalu, meskipun gurunya itu cuma nerangin di depan, selalu buat catatan. Meskipun catatan berantakan gitu atau tulisan nggak rapi, nggak apa-apa asalkan kalian nyatet. Menurutku ini salah satu cara yang paling efektif aku terapin selama aku online, karena apa yang aku catat itu meskipun berantakan itu tuh tetap nyantol di otak gitu. Jadi kayak kalau misalnya nanti tiba-tiba ditanya pasti ada sekelebat yang nempel di otak gitu. Jadi yang paling penting menurut Kak Yemima tuh mencatat ya. Iya. Kalau untuk manajemen waktu sendiri tuh gimana Kak? Kalau manajemen waktu, aku sih tetap prioritasin impianku dulu ya. Mungkin pas itu aku pinginnya masuk ke perguruan tinggi negeri, berarti aku prioritasin untuk bagi waktu buat belajar olimpiade sama buat belajar SBMPTN. Nah, menurutku yang lebih susah belajar buat SBMPTN karena emang soalnya semengerikan itu, jujur. Dan aku dulu tryout itu nggak pernah yang namanya nembus skor 500. Serius, karena emang kayak susah juga kan ngebagi waktu. Jadi aku ngebagi waktunya, waktu itu aku prioritasin supaya aku bisa ngumpulin sertifikat dulu. Aku percayakan pas itu sepenuhnya pada SNMPTN. Baru setelah itu aku mungkin belajar sedikit di Sambi sama SBMPTN gitu sih. Terus kalau untuk ujian-ujian ya kalian harus lebih fokus sama ujian-ujian, apalagi kalian kan belum rapotan. Nah, usahain nilai rapot kalian itu sekarang bagus, jadi diusahain dulu, kalian maksimalin dulu di SNMPTN. Urusan keterima atau enggak di belakang itu urusannya, pokoknya kalian udah berusaha semaksimal mungkin, Tuhan pasti ngelihat usahanya kalian. Oke, keren banget sih Kak. Nah, tadi Kakak sempat mention kalau misalnya waktu nunggu SNMPTN, pengumuman SNMPTN nih, Kakak juga kayak nyicil-nyicil UTBK, bener ya atau enggak Kak? Iya bener. Nah itu Kakak seriusin itu atau kayak udahlah aku yakin banget nih aku bakal masuk SNMPTN, aku cuma kayak gabut aja Nggak gitu. ngerasa yakin juga sih. Pas itu aku kebetulan ada ujian ujian membaca, terus ada berhitungnya juga. Nah itu tuh aku pas itu saat ada ujian itu juga, jadi kayak aku bingung mau bagi waktunya gimana. Jadi kayak aku waktu itu kebagian sore kan, jadi pas siang sampai sore itu aku ujian, terus kan kayak pasti capek banget dong. Dan kebetulan saat itu aku juga les SBMPTN, jadi waktu aku ada ujian dan sambil nunggu SNMPTN yang cuma sebulan lagi, aku itu nggak sempat belajar SBMPTN malah karena ada ujian dari pemerintah ini. Jadi kayak emang kesulitan bagi waktunya sih. Aku tetap fokusin sih sekolah lulus dari SMA dulu. Baru kalau misalnya ada waktu lain baru SBMPTN. Jadi fokus utama Kak Ima ini emang SMA dulu, pokoknya harus lulus nih ya. Baru mikirin PTN-nya gimana. Oh iya, keren. Nah, aku juga penasaran nih Kak, dari sekian banyak PTN, kenapa pilih Erlangga sih Kak? Kenapa pilih Universitas Erlangga? Dari sekian banyak PTN nih di Jawa Timur, di Jawa Barat, kenapa harus UNER? Sebenarnya Erlangga itu bukan dream kampusku. Oh, bukan. Oh, apa sebenarnya? Rahasia deh di sana. Pokoknya mungkin kepengaruh karena udah biasa aja sama Erlangga, jadi pas masuk ya biasa aja gitu. Karena waktu itu kan aku pengen banget nih masuk di kampus ini. Tapi waktu itu kan konsultasi dulu nih sebelum pas mau masuk PTN itu, konsultasi sama guru BK, terus aku juga ikut rasionalisasi SNMPTN gitu kan. Nah, kebetulan di dream kampusku ini rasionalisasinya nilainya itu selalu jelek. Terus waktu aku tanya sama guru BK juga, pas itu Pak Lukas, dia waktu itu ngomong kalau pernah ada siswa yang drop out dari kampus ini, terus SNMPTN gak diambil. Jadi kayak aku sakit hati gitu loh, kayak aku pengen banget masuk tapi kok kakak kelasku kok dulu kayak gini gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ada track record history alumni dari SMA di suatu kampus itu jelek, kemungkinan kalian nggak bakal diambil gitu loh kalau daftar di kampus itu. Jadi kayak kemungkinannya berkurang gitu. Jadi kayak lebih susah kan. Terus akhirnya mamaku juga kurang support sama aku masuk ke kampus ini gitu. Mamaku lebih milih untuk aku masuk Erlangga, Pak Lukas lebih memilih untuk aku masuk Erlangga
Terus pas rasionalisasi juga kemungkinan baiknya itu di Erlangga. Yaudah aku akhirnya milih Erlangga. Oh, jadi emang Erlangga ini sebenarnya bukan pilihan pertama gitu ya? Enggak. Tapi pas SNMPTN aku tetepin di Erlangga sih, kayak udahlah ya, apapun yang terjadi ya sudah. Pokoknya aku tahu mamaku mendoakanku gitu. Masuk di Erlangga pasti Tuhan menyediakan tempatku di sana, dan ternyata beneran terjadi gitu. Keren banget. Jadi meskipun emang bukan di dream kampusnya, tapi Kak Yemima tetap dapat salah satu PTN terbaik nih di Indonesia. Keren banget sih Kak. Nah aku juga penasaran nih Kak, Kakak kan jurusan akuntansi nih ya Kak. Nah kok bisa sih milih akuntansi? Emang dari awal udah berminat atau gimana tuh Kak? Sebenarnya aku kurang berminat sih. Aku waktu itu berminatnya malah di hubungan internasional sama di sastra, karena aku suka banget belajar bahasa kan. Jadi aku pingin banget masuk hubungan internasional itu bahasa atau sastra gitu kan. Tapi mamaku itu nggak berkenan gitu loh. Habis itu aku dibilangnya masuk akuntansi aja. Kebetulan mamaku kan lulusan akuntansi dulu gitu. Jadi aku disuruh masuk akuntansi juga karena mamaku mikirnya prospek kerjanya lebih luas gitu. Dan waktu itu aku kan nggak mau, tapi aku pas itu awal-awal coba belajar akuntansi, coba belajar ekonomi, ternyata aku enjoy juga gitu, dan menemukan passionku di ekonomi akuntansi gitu. Jadi akhirnya aku menetapkan hati untuk masuk akuntansi. Oh iya. Emang ekonomi akuntansi ini sering banget kayak diomong kayak susah banget sih ekonomi akuntansi ini. Nah itu kakak bisa kayak memutuskan buat aku masuk di akuntansi tuh keren banget sih Kak, keren banget. Iya sih, emang kayak emang menurut beberapa orang itu emang ruwet ya, cuman kayak kadang ruwetnya itu challenging buat aku gitu, kayak sesuatu yang menarik gitu. Jadi kerumitan itu yang bikin kayak kakak semakin tertantang gitu kan ya buat coba lagi. Iya benar-benar. Biar bisa ngerasain keseruannya gitu ya kan Kak. Oh iya, keren banget sih Kak, keren. Oh ya, tadi kakak kan sempat mention tentang kayak ribetnya waktu harus ngatur ujian, ngatur SNMPTN, SBMPTN, TBK. Nah, itu apa sih sebenarnya tantangan yang kayak terbesar banget nih hidup kakak? Apa kesulitan di waktunya atau gimana? Tantangan terbesarnya adalah rasa insecure sih. Apalagi pas itu online kan. Jadi kayak aduh nggak usah belajar, aku belajar pun pasti kalah sama temanku yang nyontek. Pasti kayak ada pikiran seperti itu gitu kan. Kayak buat apa aku belajar, teman-temanku yang nyontek pasti nilainya bakal lebih bagus, kayak pasti ada pikiran-pikiran seperti itu sih menurutku tantangannya. Cuman aku mengantisipasinya sih, aku tetap berdoa. Pokoknya aku berdoa, Tuhan aku sudah berusaha, Tuhan pasti yang akan membuktikan usahaku. Dan ya puji Tuhan akhirnya terjadi. Terus juga salah satu tantangan lainnya sih menurutku males ya. Mungkin karena udah numpuk banget ujian pemerintah, ujian sekolah, terus SBMPTN, SNMPTN kayak udah membludak banget kan. Apalagi itu kan waktunya cuma sebulan. Apalagi waktu pengumuman itu pas aku UAS. Jadi benar-benar membludak banget. Dan pagi-pagi sebelum pengumuman itu cuman gemeteran tangan yang ngerjain. Apalagi pas itu aku vaksin dosis ketiga, jadi kayak udah lemes banget gitu. Saking nervousnya gitu ya Kak? Iya, sama habis efek vaksin gitu kan, jadi bawaannya lemes. Ya itu sih tantangannya menurutku emang membludak. Jadi kan kita juga males gitu, sama rasa insecure. Nah, ya aku penasaran nih Kak, di tantangan itu kan pasti kan ada banyak banget tuh selain yang Kakak sebutin tadi. Nah, gimana sih Kakak biar kayak mengantisipasinya? Nah, terus kayak apa yang bikin kakak semakin kayak termotivasi gitu loh? Secara kan emang susah ya Kak ngejar PTN itu kan. Sebenarnya yang membuat aku ngembaliin motivasiku itu lagi ya istirahat. Ya aku meskipun ujian banyak banget, tapi aku sempetin kayak buka-buka sosial media bentar, kayak buat refreshing aja biar kembali lagi motivasinya. Dan itu tuh salah satu hal yang penting ya menurutku, biar kita itu nggak depresi malah ujung-ujungnya, dan kita kembali menemukan pencerahan gitu. Jadi kita bisa melanjutkan kegiatan kesibukan kita. Jadi emang kuncinya selain berdoa juga kita harus tetap beristirahat ya, concern sama diri kita sendiri gitu. Sama kalau buat rasa insecure menurutku sih itu juga salah satu masalah ya, apalagi kita hidup di dunia yang emang mudah banget untuk melihat orang-orang yang lebih baik dari kita. Menurutku sih salah satunya adalah percaya bahwa kamu juga orang yang terbaik kok, kamu juga versi terbaik dirimu, dan kamu harus bersyukur apapun dirimu itu. Jadi biar
menghalau rasa insecure itu kita juga harus kayak percaya diri itu ya sama Ya, diri betul kita. betul. Kita bisa kayak terbaik menurut versi kita sendiri Betul. gitu. Nah, oh ya Kak, aku juga penasaran nih. Sebelum tadi kan Kakak sempat mention kalau misalnya PTN nih bukan tujuan utama Kakak nih Iya. sebelumnya. Nah, di waktu SNMPTN ini Kakak punya kayak rencana cadangan gitu nggak sih kok misalnya just in case nggak keterima gitu Kak? Punya, mungkin waktu itu aku kan juga les SBMPTN, jadi pastinya nanti aku pengen ikut SBMPTN. Terus kalau misalnya udah ketolak dua-duanya, aku pengen nyoba kayak jalur-jalur rapot gitu kan, ada kayak punyanya jalur UGM kan ada lewat jalur rapot, UI juga ada. Nah, aku pengen ikut yang kayak gitu. Terus kalau masih enggak juga, aku malah kepikiran buat ambil beasiswa ke luar negeri. Oh, udah dulu sempet kayak kepikiran mau masuk di beasiswa luar negeri mana tuh Kak kalau boleh tahu? Pingin ini apa beasiswa ke Jepang sih pas Jepang. itu. Iya. Keren banget. Nggak pernah kayak kepikiran kayak wah, aku pengen ke Singapura atau mana gitu. Kenapa Jepang? Gitu. Karena emang interestnya dari awal emang suka hal-hal yang berbau Jepang gitu. Jepang. Iya. Jadi emang dari sekian banyak negara yang mau ditepatin tuh Jepang ya. Iya. Nah, keren banget sih Kak. Keren banget. Oh, kalau swasta gitu gimana Kak? Kalau punya swasta ketertarikan nggak? aku kepikirannya cuman masuk UPH. UPH. Iya, cuman kayak pas kan ada kan waktu itu kayak perkenalan kampus-kampus itu loh yang kayak sharing-sharing kampus-kampus swasta Pameran, itu iya. pameran gitu lewat secara virtual. Pas itu kayak kaget banget ternyata uang mukanya sebesar Iya, itu bener, gitu. bener. Kayak berapa kali lipatnya UKT-ku gitu. Jadi kayak cukup shock. Terus kan insecure juga. Sebenarnya UPH itu ada beasiswa 100% fully funded-nya. Ya. Cuman syaratnya nilainya itu minimal 85. Tinggi juga ya. Ya cuman aku insecure aku sebenarnya udah nggak bisa masuk ke beasiswa fully funded ini karena ada nilaiku yang di bawah 85. Jadi nggak bisa daftar. Jadi harapanku satu-satunya ya bayar uang besar itu, uang kalau misalnya mau masuk swasta, mau masuk UPH ya bayar UKT yang besar itu, uang UKM besar itu. Kalau mau masuk UPH tuh mau dengan jurusan yang sama. Sama Jurusan jurusan. yang sama. Wah, keren banget sih Kak. Keren banget. Tapi walaupun nggak masuk UPH tetap kayak masuk universitas terbaik itu keren banget sih Kak. Nah, boleh dong Kak ngasih kayak tips apa sih saran gitu, motivasi gitu buat para adik-adik yang punya minat buat masuk ke PTN, buat ikut jalur SNMPTN, boleh dong Kak. Tipsnya adalah ningkatin nilai pastinya. Kalian kelas 10 menurutku nyantai-nyantai juga nggak apa-apa. Terus habis itu mulai beranjak ke kelas 11, beranjak ke kelas 12 itu kalian harus mulai ngebut. Terus juga kalian harus mempersiapkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Kalian harus mulai mempersiapkan prestasi minimal tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten Iya, ya. aku kurang tahu ya sekarang kebijakannya gimana, tapi dulu di zamanku itu minimal tingkat kabupaten. Nah, sertifikat OSIS gitu itu nggak bisa dilampirin kalau di zamanku SNMPTN itu. Terus selain mempersiapkan prestasi juga pastinya tetap jaga kesehatan, jangan sampai over terlalu ambis. Itu pasti kayak membuat kalian itu capek sendiri akhirnya depresi, terus juga pastinya berdoa. Oke. Itu keren banget sih Kak. Sangat memotivasi banget sih Kak. Kayak Mima ini keren banget. Nah, jadi kesimpulannya, jadi kita udah kayak ngobrol banyak banget nih ya sama Kak Yemima. Ngejar PTN tuh emang susah, tapi percaya sama dirinya sendiri kalau kalian tuh juga pasti bakalan bisa masuk ke dream kampus kalian. Tetap semangat dan jangan lupa buat kayak concern ke diri kalian sendiri. Nah, gitu. Kita udah ngobrol banyak banget nih sama Kak Yemima. Makasih banyak ya Kak buat waktunya udah jauh-jauh ke sini. It's such a good opportunity buat ngobrol langsung Boleh sama Kak kasih Yemima. closing statement nggak? Boleh. Apa aku mau kasih tahu kalian apapun jurusan kalian, background kalian itu tetap versi kalian yang terbaik apapun yang orang lain bilang. Terus apalagi kalau misalnya ada guru-guru julid ya, tanda kutip julid yang bilang kalian itu alah cuman anak IPS, alah lebih pintar anak IPA, itu tuh kalian tetap pintar jurusan apapun. Jangan dengarkan orang-orang yang kayak gitu. Tetap be yourself, tetap kerja keras, tunjukin sama mereka kalau kalian adalah versi terbaik diri kalian. It's such a great word. Keren banget Kak. Yeay.
Makasih banyak ya Kak buat pengalamannya, udah sharing-sharing dikit, udah cerita-cerita dikit nih, bener-bener pengalaman yang baru, dan pasti para penonton tuh bakalan kayak nemuin, oh ternyata PTN tuh kayak gini gitu. Thank you banget ya Kak, thank you so much. Nah, buat para penonton sekalian, aku juga mau memberi pengumuman, ngasih tahu nih kalau episode Aki Expot ini adalah episode terakhir dari perjalanan Expot di tahun 2021 sampai 2022. Tapi jangan sedih dulu, tenang, karena kami pasti bakalan datang lagi dengan sesuatu yang lebih baru dan lebih menarik dan pastinya lebih keren lah. So, stay tune. Nah, terima kasih banyak buat penonton semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat share dong ke teman-teman kalian. Bye-bye.